Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Aliyah Islamic School, insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tata cara berwudu. Bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rukun-rukun, sunnah-sunnah wudu dan juga pembatal-pembatal wudu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, pembahasan baru, masih berkaitan dengan menjaga kebersihan, yaitu dari kitab Thaharah. Bab yang ke-6, mandi besar. Nah, mandi besar. Pada bab ini akan dijelaskan tentang sebab-sebab diwajibkannya seseorang untuk mandi dan tata cara mandi besar. Mandi yang akan kita bahas ini bukanlah mandi yang biasa kita lakukan pagi, sore, atau yang lainnya. Tapi mandi khusus yang itu menjadi kewajiban kita. Dan juga jika kita lakukan dengan tata cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW, maka mandi tersebut akan bernilai ibadah. Iya, kita baca apa yang disampaikan di dalam buku ini. Mandi menurut bahasa Arab berarti mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu mandi. Adapun wudu yang sudah kita jelaskan hanya membasuh bagian-bagian tertentu saja, tidak seluruh badan. Berbeda dengan mandi, di mana mandi itu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Sedangkan menurut syariat, mandi adalah menyiramkan air yang suci. Jadi airnya itu harus suci lagi mensucikan ke seluruh bagian tubuh dengan cara tertentu dan disertai dengan niat. Artinya niat untuk mandi wajib, bukan mandi-mandi biasa. Iya. Jadi itu pengertian mandi. Berarti kalau dia mandi tapi tapi ada bagian anggota wudu yang tidak tersiram, maka mandinya itu tidak sah. Jadi airnya itu harus mengenai seluruh tubuhnya. Nah, kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang diwajibkan untuk mandi? Ada beberapa sebab di mana seseorang wajib mandi. Yang pertama, keluarnya air mani atau dinamakan dia junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub maka mandilah. Rasulullah bersabda, "Fa idza fadahtal ma'a faghtasil." Jika engkau memancarkan atau mengeluarkan air mani, maka mandilah. Jadi terkadang ya orang yang sedang tidur dia tidak menyadari keluarnya air mani dari dirinya.
Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan bermimpi, lalu bangun dan melihat adanya air mani, maka dia harus mandi. Adapun jika dia bangun tetapi tidak melihat air mani atau bekasnya, maka dia tidak wajib mandi. Ya. Jadi itu sebab yang pertama, yaitu keluar air mani yang keluarnya itu dengan cara memancar. Ya, dan setelah keluar biasanya diiringi dengan rasa capek. Kemudian sebab yang kedua, seseorang wajib mandi yaitu suci dari haid dan nifas. Dan ini dialami oleh para wanita. Dua hal ini mengharuskan wanita mandi. Mandi ini dilakukan setelah haid dan nifas selesai, yaitu dengan berhentinya darah yang keluar. Seandainya seorang wanita mandi sebelum selesai dari haid dan nifas, artinya darahnya masih keluar tapi dia sudah mandi, maka mandi tersebut tidak sah. Karena di antara syarat sahnya mandi dalam kondisi demikian adalah benar-benar suci darinya. Artinya darah itu betul-betul berhenti. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada Fatimah bin Abi Khubais, "Faidha akbalat haidatuki fada'i sholata, wa idha adbarat fagsili anki damma thumma sholli." Jika kamu mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah berakhir, maka mandi dan kerjakanlah sholat. Nah, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yaitu masuk Islam. Bagi non-muslim, diharuskan mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Baik dia belum pernah masuk Islam maupun sudah pernah masuk Islam tapi dia murtad. Dan dia masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mandi. Hal ini didasarkan pada hadis Qais bin Asim. Ia bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah dengan maksud akan masuk Islam. Lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun bidara. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi junub bagi orang yang baru masuk Islam. Di mana sahabat yang dulunya kafir kemudian dia masuk Islam, seperti Qais bin Asim, Nabi menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu. Yang keempat, di antara orang yang wajib mandi adalah apabila dia hendak mengerjakan sholat Jumat. Hukum mandi untuk melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Dan orang yang meninggalkannya adalah berdosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap mukallaf. Demikian pula Rasulullah bersabda, ala kulli muhtalimin rawahun ilal jum'ati wa ala kulli man raha ilal jum'ati al-ghusl. Setiap mukallaf wajib pergi untuk sholat Jumat. Dan kewajiban orang yang akan mengerjakan sholat Jumat adalah mandi. Jadi kalian, misalnya kalau sekolah sudah aktif, maka sebelum berangkat ke sekolah, niatkan mandi untuk sholat Jumat. Ya, jika misalnya bertepatan dengan hari Jumat, maka niatkan sebelum berangkat sekolah adalah mandi untuk sholat Jumat. Ya, mungkin kalau di sekolah kan tidak memungkinkan ya ngantri atau yang lainnya, maka dia mandinya di rumah. Di antara orang yang wajib mandi yaitu orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Meninggal dunia termasuk faktor yang mewajibkan mandi. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Ia bercerita, Nabi pernah masuk menemui kami. Dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3 atau 5 kali.
atau lebih dari itu jika menurut kalian memang diperlukan. Adapun bagi yang meninggal dunia dalam peperangan atau mati syahid, maka tidak perlu dimandikan dan tidak juga disolati. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah yang di dalamnya disebutkan Rasulullah memerintahkan kami untuk menguburkan para syuhada bersama dengan bekas darah-darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Demikianlah 5 sebab seseorang diwajibkan untuk mandi. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, telah terhenti haid dan nifas. Yang ketiga, masuk Islam. Yang keempat, sholat Jumat. Dan yang kelima, meninggal dunia. Selanjutnya, bagaimana tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya, mandi dengan tidak melaksanakan tata cara yang akan kita jelaskan, dia hanya mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya tanpa berwudu sebelumnya, maka mandinya tetap dianggap sah, tetapi kurang sempurna. Maka untuk mendapatkan pahala yang besar mengikuti petunjuk Nabi SAW, berikut di sini akan dijelaskan tata cara mandi yang sempurna. Di antaranya, sebelum mandi itu berniat di dalam hati, ya. Kalau mandi yang dia lakukan itu adalah dalam rangka mandi wajib, mandi junub, mandi dalam rangka bersuci dari sebab-sebab yang tadi dia lakukan. Misalnya dia suci dari haid dan nifas, berarti niatnya itu mandi dari suci dari haid dan nifas. Dan di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Tidak ada ajaran untuk membaca nawaitu an agtasila minal janabati, tidak ada. Jadi cukup di dalam hati. Yang kedua, menyebut nama Allah. Itu dia mengucapkan bismillah. Ya, sebelum dia masuk kamar mandi, dia membaca bismillah. Sampainya di dalam kamar mandi, maka berikutnya adalah dia mencuci kedua telapak tangannya. Ya, mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian setelah itu mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Jadi yang menyentuh kemaluan adalah tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Jadi istinja terlebih dahulu, dia cebok terlebih dahulu. Kemudian setelah dia mencuci kemaluannya, dia membasuh tangan kirinya dengan air dan sabun. Jadi dia cuci lagi tuh tangannya. Ya, setelah dia cuci tangannya dengan sabun, dia lanjutkan dengan berwudu. Berwudu sebagaimana wudu untuk sholat dengan sempurna. Dia berkumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam hidung, dia basuh wajahnya 3 kali, basuh tangan kanannya 3 kali sampai ke sikutnya, kemudian tangan kirinya sampai ke sikut, kemudian dia mengusap kepala, telinga, dan membasuh kedua kakinya 3 kali. Selesai berwudu, maka dia memasukkan jari-jari ke dalam air, lalu menyala-nyala rambut hingga menyentuh kulit rambut. Yaitu dia ambil air, gayung, ya, dia sela-sela rambutnya dulu, bagian kepalanya, ya, kemudian dia siram sampai 3 kali. Baru setelah itu dia siramkan air ke seluruh tubuhnya. Dimulai dari sebelah kanan, lalu yang kiri. Ya, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Baru dia sabunan, sampoan, atau odolan. Ya, setelah itu dia basuh dan dia bilas. Dan yang perlu diperhatikan, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Karena itu termasuk tindakan tabdzir. Ya, berlebih-lebihan itu merupakan ya temannya syaitan. Semua yang disebutkan di atas adalah urutan tata cara mandi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.
kana idza iktasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullih. Jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci dua tangan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Berikutnya beliau memasukkan jari-jari tangan ke dalam air, kemudian menyela-nyela akar rambutnya. Lalu beliau menuangkan ke kepala sebanyak 3 kali, ya, dengan kedua tangannya dan mengguyur ke seluruh tubuhnya. Nah, jadi itu tata cara mandi junub dan sebab-sebab mandi junub. Barangkali cukup materi untuk kali ini, ya. Mohon kalian untuk mendengarkannya dan mencatat, kemudian mengirimkan catatan yang kalian catat ke Google Classroom. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.